Hello guys, so welcome back again to Bitcoin Update. Gue berharap porto kalian masih aman ya. Jadi kalau kalian ngikutin, nah ini sedikit intermezzo aja ya. Kemarin di X tuh atau di Twitter gue nge-share long setup ya. Long setup yang sekaligus menjadi pemecah win streak. Menjadi pemecah win streak gue selama 3 minggu lebih ya. Akhirnya semalam pecah tuh. Tapi di tweet gue itu memang gue udah ngasih note bahwa itu kan gue ngelong ya. Ngelong itu kan berarti kan counter the trend. Dan memang gue kasih note itu high risk dan small size saja. Pakai small size saja gitu. Udah gue kasih note gitu. Ya. Dan sebenarnya sempet BEP ya. Waktu US kemarin tuh sebenarnya dari entry longnya tuh sempet BEP gitu. Cuman ya gue nggak nyangka aja bisa dibawa sedalam ini gitu. Dan ini sengaja gue bikin update-nya pagi ya, lebih awal biar kita nih bisa dapet apa ya update atau memanfaatkan opportunity yang ada lah gitu. Nah kemarin itu kan gue bikin watching area ya. Kemarin itu harganya masih di sini ya, kurang lebih di 71.500-an kemarin tuh ya. Dan ini gue bikin watching area dari area 1618 sampai 66.800 ya. Masih ada nih, ini kalian lihat aja di video kemarin. Dan waktu US session itu cukup presisi ya. Dia sempat mantul di 66.800 pas ya. Tapi tahu-tahu jebol lagi pas subuhnya nih. Ini jam-jam orang Asia pada tidur by the way. Ya. Dan sekarang itu kita lihat sudah mantul ya. Cuma yang mengkhawatirkan adalah ya ini weeknya nih panjang banget teman-teman. Ya, weeknya ini panjang banget. Dan 60.000 itu benar-benar ngejar SL-nya orang-orang yang ngelong ya atau berusaha counter the trend gitu. Maupun yang spot ya. Maupun yang spot ya gitu. Dan ini karena bounce-nya belum cukup kuat ya. Gue tuh expect-nya kalau emang dia benar-benar bounce tuh setidaknya bisa engulfing gitu loh. Dia bisa engulfing candle sebelumnya. Which is di area 65.700 kan. Tapi belum kuat gitu. Nah, gue sendiri ada entry short dari sesi US semalam di 66.300 ya. Dan sayangnya gue sih nggak sempet masang TP ya. Harusnya masang TP tuh lumayan banget ya kan. Which is gue entry di sekitaran sini nih, 66.300 ya. Dan tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan kalau entry gue itu dijemput lagi gitu. Ya, atau back to entry gitu. Ya, we never know ya kan. We never know nih. Karena 66.300 itu kalau dari range sekarang ya, jangankan itu 66.000 itu menjadi resisten kita ya. Tanda dia tahu menjadi resisten adalah EMA ya. Ini di sini gue pakai EMA 5 nih ya. EMA 5 itu kalian bisa jadiin patokan resisten untuk lower time frame ya. Misalnya di 4H nih ya kan. Ini kan nih dari sini nih ya kan. Selalu reject EMA 5 ya. Tembus pun tembusnya cuma ogah gitu habis itu reject lagi ya, ini reject terus ya kan, tembus ya kan, reject lagi, udah dari sini tuh dari kemarin ya, dari lusa kemarin ya,
itu langsung reject terus. Ya, itu kita bisa jadikan patokan bahwa EMA 5-nya itu adalah resisten kita, which is ya itu di area 66 ribuan lah sekarang ya kan. Gitu. Makanya tadi gue bilang nggak menutup kemungkinan kalau ini bakal balik ke entry gue lagi gitu. Ya, cuma yang harus diperhatikan adalah ini candle-nya belum engulfing ya, dan terlebih ini belum close candle ya. Nanti kita lihat jam 11 gimana. Kalau dia kuat engulfing setidaknya sampai 65.700, ya ada kemungkinan entry gue tuh dijemput lagi ya di 66.300 nih. Back to entry gitu, ada kemungkinan. Tapi kalau misalkan nanti close candle jam 11, ya nggak sanggup untuk engulfing, ya bisa-bisa ini reject lagi. Ya, terlebih ini weeknya panjang banget ya teman-teman. Ini weeknya coba kita ukur secara persentase ya. Ini 3% nih ada kayaknya. Ya kan? Tuh, hampir 5% weeknya. Which is itu panjang banget ya kan. Nah, terus sekarang skenario-nya gimana? Ini candle udah mau engulfing aja nih, baru gue bilang. Skenario-nya adalah bisa jadi kita dibawa, ditarik ya, ditarik menuju week itu lagi, or even di bawahnya gitu. Bisa jadi ya, kita nggak ada yang tahu ya kan? Bisa jadi gitu. Dan ini dari beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah dari hari Senin ya, gue sengaja bikin sengaja pakai Fibonacci retracement itu 3 level ya, supaya kita tuh bisa dapat gambaran kira-kira kita bakal ditarik sejauh mana gitu. Ya, which is 1618 sudah hit, 2618 udah hit. Nah, 3618 ini aja yang tinggal menunggu waktu ya. Atau kalau mau lebih sadis lagi, mungkin kita bisa ditarik sampai 4618. Mungkin ya, mungkin gitu. Nah, ini level-level yang harus teman waspadai ya. Ini kalau dikasih sampai di sini ya, ini dikasih ke 50 ribu aja garis horizontal ya. Ini kalau kita dikasih ke 50 ribu, ini gue bisa consider untuk masuk di spot ya. Ini gue bisa consider untuk masuk di spot ya. Nah, untuk in a lower time frame-nya, sekarang kayak gimana? Ya, ada kemungkinan dari nanti ya US Open sampai subuh jam-jam 2 jam jam 2 sampai jam 7 lah kurang lebih ya. Jam-jamnya orang Asia itu tidur dan baru bangun gitu. Ada kemungkinan tuh kita ditarik sampai 60 ribu lagi ya, or even lower ya. Ada kemungkinan bukan berarti pasti ya, tapi ada kemungkinan melihat weeknya panjang. Dan tadi gue cek data derivatif ya on chain itu juga ya udah mulai positif sih, cuma tipis banget gitu. Spot yang beli tuh masih tipis banget gitu. Memang udah mulai hijau, memang udah mulai hijau dari satu candle ini nih emang udah mulai hijau, cuman masih tipis banget gitu. Kalau dibandingin kita dari hari apa nih? Dari hari Rabu ya, itu kan merah terus gitu. Ya, spotnya nggak seberapa kuat gitu. Maksudnya ada yang masuk spot, cuman nggak kuat-kuat banget gitu loh. Artinya secara dominasi itu masih seller yang megang. Nah, update-nya ini karena watching area yang kemarin gua bentuk itu udah hit, maka sekarang kita bisa geser ya. Kurang lebih ini kita adjust ya karena sudah hit.
kurang lebih di area ini ya, week sebelumnya nih, area 60.000 ya, sampai ke Fibonacci ini ya, sampai ke Fibonacci ini, Fibonacci 3618 ya. Ini watching area kita nih, which sooner or later ini harusnya bakal ke hit ya. Di kondisi yang sekarang gue belum menyarankan teman-teman untuk ngelong ya. Karena sekali lagi, kemarin gue berusaha untuk ngelong counter the trend, tahu-taunya SL ya kan. Jadi kita berusaha berusaha follow the trend aja gitu. Kita berusaha follow the trend aja. Mungkin kalau mau dikasih setup short ya, mungkin kita bisa tunggu di area gue entry ya kan. Siapa tahu nanti di hit. Ini mungkin boleh kita limit short ya. Ini mungkin boleh kita limit short ya. Dengan SL-nya, ini SL-nya kurang lebih di 69.000 ya. 69.000. Ini adalah SL ya. 69 ya. Oke, itu aja sih update dari gue ya, teman-teman. Jadi untuk update hari ini, gue punya apa setup short ya di 66.000, SL di 69.000. Targetnya ya nggak usah jauh-jauh lah, di previous week aja. Ya, bisa dijadikan TP1 di area 60.000 ya. Untuk reasonnya kenapa short, udah gue jelasin ya. Udah gue jelasin kenapa kita short gitu. Ya, ini notes buat teman-teman ya. Kita punya watching area di previous week sampai Fibonacci 3618. Which is sooner or later itu harusnya hit. Sama kayak watching area yang kemarin gue buat, ya kan? Sooner or later itu hit. Gitu. Oke, itu aja update dari gue. Thank you and see you in the next update. Bye-bye.